azza sini yang Allah muliakan. Boleh jadi nama anak saya? Jangan. Itu nama iblis. Walaupun arti namanya bagus. Ya. Padahal dia tidak pernah maksiat sedikit pun. Gak pernah maksiat. La yasullah madam hayati maratar fata'ainin. Seumur hidupnya gak pernah maksiat. Bayangkan. 1000 tahun gak maksiat, naik pangkat. 1000 tahun hidup taat tanpa maksiat, naik pangkat. Hatta ya'tadil bisyafaratil kiramil bararah. Sampai sejajar dengan malaikat yang 10. Luar biasa. Saking taatnya, terkenal dia di langit sebagai jin yang paling taat. Malaikat saja kalah sama dia iman dan takwanya. Allahu Akbar. Sampai-sampai malaikat Jibril pun selihting sama dia. Sejajar dengan malaikat Jibril pangkatnya. Tapi ternyata ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah merasa dia menjadi lebih baik daripada yang lain. Sombong rupanya dia. Bahkan merasa lebih baik dari Nabi Adam. Sehingga Allah uji kesombongannya. Mau nggak dia sujud pada Nabi Adam yang Allah ciptakan dari tanah? Maka ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah berfirman pada para malaikat, ya malaikatku, jika aku sudah menyempurnakan penciptaan Adam, maka sujudlah kalian kepadanya jika aku perintahkan kalian. Surat Al-Kahfi. Maka malaikat mengatakan, Samina wa ta'ala, kami akan melakukannya. Maka ketika Allah perintahkan, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, saat itulah dia tidak mau sujud. Ma manaka tasjuda li adama idza martuk? Apa yang menghalangi engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Ana khairun min. Kepada para jamaah semua, mari kita dukung ikonnya atau situsnya dakwah para ustadz Yamaha 13. Insya Allah konten-kontennya adalah para ulama-ulama kita di zaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para hamba Allah sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan dukung dari dakwah para ustadz Yamaha 13. Insya Allah berkat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nuru an tilkum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul amin. Badiru bil a'mali shalihat fasatakunul fitan ka qita'il lailil muslim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Al-mutamassiku yawma idin bidinih kal-qabidi alal jambi. Al-hadis al-kamakal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa ala dzalika minasyahidin. Puja, puji, dan syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT malam hari ini, di hari Selasa, hitungan bulan miladiah, Selasa tanggal 19 Juli 2022, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1443 Hijriah. Kita ditakdirkan Allah bisa bertemu dalam kajian khusus, kajian tabligh akbar di Masjid Silaturahim ini,
Saya bersyukur pada Allah bisa hadir dan bertemu dan bersilaturahmi dengan hamba Allah yang terbaik di jamaah Masjid Silaturahim ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi wasilah Allah sampaikan kita kepada surganya kita masing-masing. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah umat manusia, menandakan kita sampai pada episode terakhir dari kehidupan kita. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Silaturahmi beserta jajarannya. Serta yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, MC kita pada kesempatan kali ini, Ustaz Luqman. Kita nobatkan beliau sebagai MC akhir zaman. Karena yang ceramahnya Ustaz akhir zaman. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, wabil khusus asatidah dan asatidah yang sama-sama hadir pada kesempatan malam hari ini. Bagaimana kabarnya, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tidak ada yang kurang? Tidak ada. Kantongnya penuh apa kurang? Oh, kurang. Bicara kantong pasti kurang. Kurang kantongnya apa kurang isinya? Oh, kurang isinya. Wah, kasihan, ini udah ketahuan belum apa-apa ini. Jujur sekali Bapak Ibu ya. Baik, saya Rahmat Baikuni hadir dari Bandung, Jawa Barat bersama si Sisar, Siantar, si Malumun Satu Rasa, binaan Al-Ustadz Munawar. Ustadz Munawar ini bukan nama tapi singkatan nama beliau, Al-Ustadz Mufti Gunawan Siregar, kita singkat Munawar, yang bajunya berwarna putih ini yang paling ganteng sedunia insyaallah. Amin. Dan juga bersama FKPMI, Forum Komunikasi Pengusaha Muda Indonesia Sumatera Utara. Ketua untuk Provinsi Sumatera Utara ini adalah Al-Ustadz Aznur Husain yang tadi membawakan materinya, juga bersaing dengan beliau tuh ketampanannya. Kalau saya apa adanya Bapak Ibu. Saya apa adanya, beginilah adanya. Saya hadir dari Bandung, namun silsilah saya, aslinya saya dari Barat Bapak. Asli saya dari Barat, cuma bukan orang Barat Eropa. Saya mengatakan saya dari Barat karena ibu saya Jawa Barat, ayah saya Sumatera Barat. Berarti saya dari Barat, betul? Ya. Jadi ada darah Minang dari datuk saya. Ayahnya ayah saya itu orang Sungai Puar, Bukit Tinggi. Cuma saya sedih ketika saya ke Minang. Silsilah Minang ini diambil dari jalur ibu. Ibu saya orang Sunda. Di Sunda garis keturunan dilihat dari ayah. Ayah saya orang Minang. Jadi nasab saya ini gak jelas dari segi silsilah tadi. Kalau Minang dari ibu orang Sunda, di Sunda itu dari ayah orang Minang. Mungkin di masjid ini ada yang mau menerima saya, biar saya punya darah Sumatera Barat. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Boleh Bu? Wah, nggak ada yang jawab. Boleh Bu? Alhamdulillah. Ada putrinya buat saya Bu. Ya, Ustadz kan ada di rumah, betul, di rumah ada Bu, tapi baru satu. Karena orang bilang kalau satu istrinya namanya Iswan katanya Bu. Kalau satu Iswan, dua istu, tiga baru istri, betul. Kalau satu Iswan, dua istu, tiga baru. Nah, jadi disebut istri kalau ada. Nah, itu Ibu tahu. Ya. Baik, mohon maaf ini hanya kelakar Bapak Ibu ya, jangan tersinggung. Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membahas bagaimana janji saya tadi malam. Kemarin malam kami ceramah di Masjid Nurul Huda. Nah, kami janji akan membahas hubungan Nabi Isa dengan Dajjal. Memang saya sudah diviralkan sebagai ustadz akhir zaman.
Karena pertama ceramah membahas tentang akhir zaman di media. Betapapun saya tidak mengupload ceramah saya, tapi yang mengundang yang mengupload ceramah saya. Gara-gara viral, jadilah saya dikenal sebagai Ustadz akhir zaman. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, sebetulnya saya sudah pensiun dari Ustadz akhir zaman. Saya sudah berganti profesi sebagai Ustadz akhir bulan sekarang. Itu profesi saya yang terbaru ya. Baik Bapak Ibu, kita bicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Di dalam rukun iman yang 6, bagian dari rukun iman yang ke-6 adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Kenapa Allah utus Nabi dan Rasul? Bapak Ibu, kenapa Allah utus Nabi dan Rasul? Logikanya begini. Kalau saya tanya, wajibkah kita beriman kepada Allah? Wajib. Jika kita tidak beriman, hukumnya kafir. Atau ada pertanyaan, wajibkah kita taat kepada Allah? Pasti jawabannya wajib. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita taat kepada Allah? Jawabannya sudah apa belum? Bingung. Disebut sudah, ada yang bolong. Disebut belum, berarti nggak taat. Kenapa kita bingung? Karena ukurannya belum kita pahami dengan jelas. Padahal ukuran taat kita kepada Allah adalah taat kepada Nabi dan Rasul. Apa dalilnya? Quran, surat An-Nisa ayat ke-80. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man yutir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling dari mentaati Rasul, fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Kami bukan mengutusmu untuk memelihara mereka, biarkan mereka mati. Nah, jadi ayat ini menegaskan ukuran taat kita kepada Allah adalah taat kepada Rasul dan Nabi dan Rasul Allah. Taat kepada Allah wajib, sementara ukurannya taat kepada Rasul berarti taat kepada Rasul hukumnya pun wajib. Sehingga Rasulullah menegaskan, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang taat padaku, sungguh dia taat kepada Allah. Wa man asani, barang siapa yang maksiat kepadaku, maka dia telah maksiat kepada Allah. Nah, inilah tujuan Allah mengutus Nabi dan Rasul, untuk menjadi ukuran taatnya kita kepada Allah. Maka dari itu, agar mudah diukur, Nabi dan Rasul diutusnya dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin atau malaikat. Gak kebayang kalau ada Nabi dan Rasul dari kalangan malaikat atau dari bangsa jin, baru menampakkan diri kita sudah lari, betul? Mau ditaati gimana? Baru muncul kita udah lari. Makanya Nabi dan Rasul dari kalangan kita manusia. Di antara Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, ada Nabi yang bergelar ulul azmi. Nabi yang punya keteguhan yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa, istiqomah dalam dakwah, berat ujian mereka, tapi tidak mundur. Mereka istiqomah menyampaikan, melakukan tugas kenabiannya. Ada berapa Nabi ulul azmi? Ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad SAW. 5 Nabi ini digelari ulul azmi. Masing-masing punya kelebihannya dan punya karakteristiknya. Nabi yang keempat kita kenal dengan nama Isa bin Maryam, yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, ini adalah silsilah para Nabi dan Rasul, Bapak Ibu. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, ada berapa Nabi dan Rasul itu jumlahnya? Jawabannya ada 25. Itu yang wajib
kita ketahui, kita imani dan kita wajib ketahui. Tapi sebetulnya jumlah nabi itu banyak. Di dalam Sunan Ibn Hibban, riwayat Imam Ahmad, mohon maaf, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda, jumlah nabi itu ada 124.000 orang. Nabi ada 124.000 orang. Dari 124.000 orang nabi, ada 12 yang bukan Bani Israel. Berarti yang berasal dari Bani Israel berapa? Jamaah. Oh jamaah. Kemana suaranya? Hadir jamaah. Biasanya ibu-ibu yang pinter hitung, paling cepat dan paling pinter akurat menghitungnya ibu-ibu. Bapaknya gajian ngasih uang pulang 1 lembar ketahuan. Betul Pak? Ya. Bu, jumlah nabi ada 124.000 orang. Yang bukan Bani Israel cuma 12 orang. Berarti nabi Bani Israel berapa? 123.988. Semua nabi dan rasul 98% dari Bani Israel. Bani Israel artinya keturunan Israel. Siapa Israel? Nabi Yakub alaihi salam. Kenapa beliau digerai Israel? Beliau mendapatkan tugas kenabiannya dengan menempuh perjalanan di malam hari jauh dari Kanaan ke Padan Aram. Kanaan, Palestina, Padan Aram barangkali perbatasan antara Syam dengan Irak atau Suriah. Perjalanan dilakukan di malam hari, namanya Isra, karena Allah Eli jadi Israeli atau Israel. Nah, Nabi Yakub yang bergelar Israel ini punya istri 4. Yang pertama Ya'la atau Lahikoh, yang kedua Rahel, yang ketiga Balha, yang keempat Zulfa. Dari 4 ini lahir 12 anak laki-laki. Ya, dari Ya'la lahir 6 anak laki-laki. Ada Robin, ada Sam'un, ada Zabulon, ada Lewi, ada Yehuda. Dari Lewi lahir Nabi Musa AS. Dari Yehuda lahir bangsa Yahudi. Dari Rahel cuma 2 anak laki-laki, Nabi Yusuf dan Bunyamin atau Benyamin. Dari Balha lahir Dan dan Naftali, Jad dan Asir. Dari Zulfa lahir Dan dan Naftali. Jadi 12 anak laki-laki, disebut Bani Israel. Nah, dari keturunan Nabi Yakub lah para nabi dan rasul banyak dilahirkan. Jadi cuma 12 nabi yang bukan Bani Israel. Dari 12 nabi yang bukan Bani Israel, cuma 4 nabi yang dari bangsa Arab saja. Cuma 4 saja, dari bangsa Arab. Ayo, siapa 4 orang nabi ini? Yang berasal dari bangsa Arab. Yang bisa jawab dapat hadiah umrah gratis. Ayo. Satu. Bukan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad yang keempat. Yang ke 1. Ayo dapat hadiah umrah gratis. Berangkat ketemu di Mekah, pulang ketemu di Cengkareng. Yang pertama Nabi Hud alaihi salam, yang kedua Nabi Soleh, yang ketiga Nabi Syuaib, yang keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini silsilah para nabi dan rasul berasal dari Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, melahirkan ada Nabi Syekh, Nabi Idris, ada Nabi Nuh.
Terus sampai kepada Nabi Daud. Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya 2 anak keturunan. Lahir Nabi Zakaria dan Yahya. Dari keturunan sebelahnya lahir Nabi Isa alaihissalam dari ibundanya bernama Siti Maryam. Ya, Siti Maryam tidak menikah namun bisa melahirkan. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bandingkan silsilah Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya ini hampir satu usia, satu angkatan. Sama-sama dipelihara oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah paman dari Siti Maryam, istri Nabi Zakaria, dan ayahnya Siti Maryam namanya Imran, itu istrinya beradik kakak. Hanah binti Fakuz, ibunda Siti Maryam. Silsilahnya bertemu di Nabi Sulaiman dan Rahbam. Sulaiman Rahbam bertemu di Rahbam. Ya, dari Rahbam punya Ainaman lahir Nabi Yahya, dari Dadim lahir Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa disebut juga kalam Allah atau kalimatullah, di mana namanya Allah sendiri yang memberitahukan. Ya, di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-45 dan 48 sampai 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, isqalatil malaikah. Ingatlah ketika berkata malaikat, yang dimaksudkan Jibril, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubasyiruki, memberikan kabar gembira kepadamu, bi kalimatin minhu, dengan satu kalimat darinya, ismuhul masihu Isa bin Maryam. Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih gelar. Al-Masih dari kata masaha yamsahu mashan. Orangnya disebut masihun. Masaha artinya mengusap. Hanya dengan mengusap lahir keajaiban, mukjizat. Ada yang buta sejak lahir diucap dengan menyebut basmilah. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Ada yang penyakit sopak belang, bismillahirrahmanirrahim, diusap, sembuh. Ada yang sudah mati, bismillahirrahmanirrahim, diusap, bangun kembali. Biiznillah, semua dengan izin Allah. Nah, ada ulama berpendapat begitu, maka beliau diberi gelar Al-Masih. Ada juga yang menyebutkan beliau diberi gelar Al-Masih karena beliau mengembara di muka bumi dari satu titik ke titik lain demi menyelamatkan diri, karena beliau akan ditangkap dan disalib atas perintah Raja Herodes, Raja Romawi yang menguasai Palestina saat itu. Baik-baik rahmati Allah SWT. Ya, maka Nabi Isa tahu dirinya akan ditangkap dan disalib. Beliau pergi meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Al-Aqsa. Meninggalkan Al-Aqsa, pergi terus mencari tempat yang aman. Dalam pelariannya, beliau bertemu dengan orang-orang yang sedang memancing ikan. Sibuk kalian memancing ikan demi bekal hidup kalian di dunia. Kalian lupa untuk menabung bekal untuk hidup kalian di akhirat. Siapa engkau nak? Kok pinter kata-katamu nak? Ya. Aku Isa bin Maryam, aku Nabi dan Rasul Allah. Berimanlah kalian kepadaku. Kamu Nabi dan Rasul Allah nak? Kok bisa kamu anak kecil bisa ngaku Nabi? Keluarlah mujizat-mujizat yang Allah berikan pada Nabi Musa. Berimanlah mereka. Maka terciptalah kelompok Nasrani, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Di antara mereka ada yang bernama Barnabas. Pernah mendengar Barnabas? Kalau ada kata Barnabas, nama Barnabas biasa dikaitkan dengan Injil. Ada kita sebut Injil Barnabas, yaitu Injil yang ditulis oleh Barnabas. Barnabas pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dakwah lagi Nabi Isa. Ada orang yang sedang mencuci pakaian di sungai. Kepada mereka Nabi Isa berdakwah, kalian sibuk membersihkan noda dari pakaian. Lalu bagaimana noda dan dosa dalam hati kalian dibersihkan?
Bertakwalah kepada Allah, ikutlah padaku, sesungguhnya aku adalah Nabi dan Rasul Allah. Berimanlah mereka. Kemudian di antara mereka bertambah jumlahnya, dan ada di antara mereka yang bernama Yakobus, ada yang bernama Zarnab bin Bar'ala. Konon Zarnab bin Bar'ala, pengikut Nabi Isa, hari ini masih hidup. Kok bisa, Ustaz? Ya, Allah berhak dan Allah berkuasa untuk melakukannya. Nabi Isa alaihissalam berdoa, ya Allah, tangguhkan ajal pengikutku ini Zarnab. Jadikan dia saksi bagiku ketika aku nanti kembali ke muka bumi. Nah, itu Bapak Ibu yang berkati Allah. Itu beberapa kisah Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya. Nah, di antara pengikutnya kaum Nasrani ini, pengikut Nabi Isa, sahabat Nabi, ada yang menjadi sahabat Nabi Isa, berjumlah 12 orang. Mereka inilah yang kemudian disebut Hawariyun. Disebut apa Bapak Ibu? Nah, udah mulai ngantuk nih Bapak Ibu. Jamaah. Oi jamaah. Saya bukan Ustadz Maulana. Masih bersama saya? Bu, udah ngantuk ya Bu ya? Oh belum. Bu mau masuk surga nggak Bu? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Langsung. Punya apa Bu mau masuk surga langsung Bu? Bu, kalau saya kasih tahu tiket masuk surga langsung tanpa hisab, mau dilakukan nggak Bu? Nah, yang jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit. Bu, ada tiket masuk surga tanpa hisab. Kalau saya kasih tahu, mau diambil? Mau dilakukan? Nah, Pak dengerin Pak, mau dilakukan katanya Pak. Ada bapaknya sini kan? Nah, saya cerita. Nanti di padang mahsyar, di hari yang ketiga, manusia akan digiring semuanya di padang mahsyar. Yusyarun nasu fil mahsyari hufatan uratan gullan wa hum yata'allakuna bi'arakihim. Manusia nanti di padang mahsyar akan digiring tanpa alas kaki, telanjang bulat. Mereka bercucuran keringat dan tidak dihitan. Berapa lama manusia digiring di padang mahsyar? Khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Bayangkan, 50.000 tahun manusia digiring di padang mahsyar dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang bulat, ya tidak dihitan dan bercucuran keringat. 50.000 tahun, satu harinya 1.000 tahun yang kita hitung di dunia. Berarti berapa lama nanti kita di padang mahsyar? 50.000 dikali 1.000 dikali 365. Berapa? Sekian dan terima kasih. Terlalu banyak angkanya. Nah, lama manusia di padang mahsyar, tiba-tiba ada sekelompok orang yang selonong boy mau masuk surga. Dihadang sama para malaikat. Tawakkuf antum, berhenti kalian. Ilaina antum dhahibun, kemana kalian akan pergi? Nahnu dhahibuna ilal jannah, kami ingin pergi ke surga kami. Wah, enak saja kalian mau masuk surga tanpa hisab. Orang lain ngantri ribuan tahun. Apa kalian tidak baca? Dimohon antri, tidak boleh nyelek. Balik lagi ke sana, nggak mau dia. Mereka tetap mencari surga mereka. Persis kayak ibu-ibu tadi saya tanya, mau masuk surga langsung, langsung. Benar Bu? Bu, jadi masuk surganya? Wah jadi. Ditanya sama malaikat, kalian mau masuk surga langsung, emang kalian siapa? Orang ribuan tahun ngantri. Nah, apa kata dia? Nahnu sabirun, kami adalah orang-orang yang bersabar, wahai para malaikat. Ah, gampang kalian ngomong sabar. Pak Sobirin aja belum tentu sabar. Ada Pak Sobirin? Ada? Ada? Mana Pak Sobirin? Mohon maaf Pak, ini sekedar ceramah. Sabrukum idzan, emang sabar kalian macam apa sampai kalian mau masuk surga tanpa hisab? Ah, ini jawab mereka. Ya malaikat Allah, nahnu sabiruna fi ta'atillah
Wahai malaikat Allah, kami adalah orang yang bersabar dalam mentaati Allah. Senang kami taat, susah pun kami taat. La nanqusu ta'atana ila Allah azza wa jalla wala fi maqahina. Walaupun kami susah, kami tidak mengurangi ketaatan kami kepada Allah. Wa nahnu sabiruna an ma'siyatillah, dan kami bersabar dalam menahan diri dalam melakukan maksiat. Sesusah apapun kami hidup, kami tidak mau maksiat kepada Allah. Hahwa sabruna, itulah kesabaran kami. Oh, apa kata para malaikat? Idan antum kama qultum. Kalau begitu, betul kalian ahli surga. Silakan masuk surga. Alhamdulillah. Jadi Bu, tiket masuk surga tanpa hisab itu adalah sabar. Apa Bu? Sabar. Siap sabar? Senang susah siap sabar? Kalau bapaknya nikah lagi siap sabar? Oh, iya Pak, alhamdulillah. Dengar Pak ya, udah Pak ya? Silakan Pak. Coba itu kata istri saya. Biar tidak stres. Bapak Ibu, kembali kepada Nabi Isa alaihi salam. Lanjut. Jadi masuk surganya Bu? Jadi Pak, siap sabar katanya Pak. Namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Wajihan fid dunya, terkenal di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Jadi buah bibir di permukaan bumi akan kesolehan Nabi SAW, akan ketakwaan Nabi Isa, dan keteguhan serta keajaiban Nabi Musa luar biasa. Dan juga di akhirat terkenal di kalangan para malaikat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk yang Allah dekatkan ya derajatnya ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimun nasa fil mahdi, bisa berbicara dalam buayan, wa kahlan, ya. Wa kahlan, dan juga di usia dewasa, termasuk orang yang cakap berbicara, mampu berdiplomasi dengan hebat. Wa minas salihin, dan termasuk orang-orang yang soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu nama Nabi SAW. Kemudian Allah beri gelar Kalimatullah. Selain gelar yang pertama Al-Masih. Ada ustadz yang bergelar Al-Masih. Siapa? Dajjal. Boleh kita menyebutnya Al-Masih pakai kho? Tidak. Allah yang menamakan Dajjal dengan Al-Masih juga. Sama. Tidak boleh kita merubah itu. Rasulullah SAW sendiri mengatakan Al-Masih Ad-Dajjal, sama-sama Al-Masih. Tapi lalu mana Al-Masih yang benar? Nah, di akhir zaman akan Allah buktikan siapa Al-Masih yang sesungguhnya. Makanya nanti Nabi Isa akan Allah pertemukan dengan Dajjal. Di mana? Di mana? Di Medan, Sumatera Utara. Percaya? Nggak mungkin. Di mana Nabi Isa dan Dajjal akan bertemu? Di sini. Nabi Isa akan bertemu dengan Dajjal nanti di akhir zaman di tempat ini. Ini Turki, ini Suriah atau Syria. Ada kota berdekatan dengan Turki, namanya Aleppo atau Halab. Nah, di sini nanti Nabi Isa akan turun dari surga, bertemu dengan Dajjal di sini. Tepatnya di Damaskus Timur, di sebuah masjid yang bernama Umawi. Nah, ini masjidnya. Jadi bukan masjid silaturahmi, tapi masjid Umawi. Ketika itu umat Islam akan sholat subuh berjamaah. Waqad uqimatis shalah, dan salat sudah dikumandangkan iqamahnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah. Waqad uqimatis shalah. Wa imamukum minkum, imamnya dari kalangan kalian. Arti dari kalangan kita umat Rasulullah SAW. Tapi dia bergelar khusus, orang spesial, keturunan Rasulullah SAW dari Al-Hasan. Namanya sama dengan nama Rasulullah SAW. Siapa? Muhammad. Nama ayahnya sama dengan ayah beliau. Siapa?
Abdullah, berarti namanya Muhammad bin Abdullah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan dalam satu hadis Rasulullah SAW, minna yusalli khalfahu Isa bin Maryam, dari keturunanku akan ada seorang laki-laki di mana Isa bin Maryam akan menjadi makmumnya. Allahu Akbar. Beliau menjadi imam, makmumnya Nabi Isa alaihi salam. Berarti betapa mulianya siapa? Rasulullah SAW, bukan beliau. Maksudnya apa? Semua Nabi dan Rasul jika hidup di zaman Rasulullah wajib menjadi umat beliau, meninggalkan tugas kenabiannya, bergabung menjadi umatnya. Maka siapapun yang memimpin sunnah Rasulullah SAW akan mulia karena kemuliaan Rasulullah SAW. Jamaah masih bersama saya? Udah ada yang muntaber nih. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Mana ini? Belah sana tadi penuh, sudah kosong sekarang. Lanjut. Sampai jam berapa? Ah, sampai subuh. Saya tagih Bapak sampai subuh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pulang, Bapak ini di sini sampai subuh. Nah, di masjid ini nanti Nabi Isa akan turun. Tepatnya seperti ini. Di mana turunnya? Di samping Menara Putih. Nah, ini Menara Putihnya. Di masjid itu ada banyak menara. Ada satu menara yang berwarna putih ini diberi nama Menara Isa bin Maryam. An-Manaratul Baida, Syarqiyah Dimashq. Turun di samping Menara Putih, memegang sayap dua malaikat. Ala janahain malakain, memegang sayap dua malaikat. Turun. Harum tubuh Nabi Isa, kata Rasulullah, akan tercium sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, orang masih tetap mencium wanginya tubuh Nabi Isa alaihissalam. Adapun jika orang kafir menciumnya, mati seketika. Ya, orang kafir. Orang beriman, harum luar biasa. Luar biasa ya. Persis sebagaimana Bapak Ibu mencium bau keringat saya. Yang dekat ke badan saya mencium bau keringat saya, pingsan dia. Silakan buktikan. Baik Bapak Ibu, ketika Nabi SAW turun, gak kebayang bagaimana manusia menyaksikannya. Ini ada satu pemandangan, saya sambil cek sound. Bang, hidup ininya Bang? Kita cek sound ya. Bapak Ibu mohon maaf, ini kami ada masalah di sound sistemnya ya. Enggak kedengeran? Enggak mau juga. Enggak mau juga Bang. Kami lupa mengecek Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kita ada satu kejadian. Kejadian ini cukup gempar, membuat kita penasaran ini. Apakah ini benar atau rekayasa komputer? Tapi kejadian ini bisa kita bayangkan seperti apa. Ya, sudah lama kejadian itu. Dapat kita bayangkan jika itu benar. Ya. Seperti ini ada sosok yang turun bercahaya. Nabi Isa tentu lebih daripada ini. Betul? Jika turunnya, maka manusia menyaksikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi Isa turun. Luar biasa. Ketika beliau turun, Al-Mahdi berkata, "Ta'ali Nabi Allah, saudara, mari Nabi Allah, salat, imami kami salat." Imam Mahdi mundur. Tapi ternyata Nabi Isa tidak menjadi imam salat. Nabi Isa menarik dan mendorong Imam Mahdi. "Taqaddam, hadhihi uqimat salat." Berdiri, maju Anda, berdiri. Ini salat, qomatnya dikumandangkan untukmu, bukan untukku. Inna ba'dakum li ba'din umara, sebagian kalian pemimpin bagi sebagian yang lain. Tukramatullahi hadhil ummah,
kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Maka Imam Mahdi menjadi imam sholat. Allahu Akbar. Nabi Isa di belakang. Inilah hebatnya Rasulullah SAW. Sekalipun beliau secara fisik sudah tidak ada, siapapun Nabi dan Rasul yang hidup di zaman umatnya harus makmum kepada orang yang memimpin sunnahnya ditegakkan. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad SAW. Bapak Ibu rahmati Allah, lanjut. Jamaah masih bersama saya? Makasih. Suara saya jelas? Wajah saya jelas? Makasih Bu. Ibu tahu aja. Baik Bapak Ibu. Nah, namun kelahiran Nabi Isa ini menjadi satu ujian pertama bagi Siti Maryam. Kenapa ujian bagi Siti Maryam? Bayangkan Siti Maryam harus hamil dan melahirkan tanpa seorang suami. Betul? Siapa ayah Nabi Isa? Tidak ada. Demikianlah jika Allah berkehendak. Namun banyak orang menyalahgunakannya. Sampai ada mengatakan Nabi Isa anak Allah. Betul? Karena Nabi Isa lahir punya banyak mukjizat. Masih kecil, Nabi Isa alaihissalam bisa menebak apa yang dimakan oleh manusia. Kamu makan jengkol. Oh, kok tahu kamu aku makan jengkol? Mulutmu bau jengkol. Ya. Ya'lamu ma ta'kuluna fi butunikum wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Isa bin Maryam bisa mengetahui apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan dan kalian sembunyikan di rumah-rumah kalian. Luar biasa. Kemudian Nabi SAW bisa melakukan apa yang anak manusia tidak mungkin melakukannya. Menyembuhkan penyakit, membuat orang yang buta bisa melihat. Nah, ini yang membuat mereka menyebut Nabi Isa anak Tuhan. Alasan yang penting, lahir tanpa seorang ayah. Kalau lahir tanpa seorang ayah disebut anak Tuhan, lalu bagaimana dengan mereka yang hari ini melahirkan tanpa seorang ayah? Apa disebut anak Tuhan juga? Nah, tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak boleh kita memutuskan. Sebagai orang Islam, kita meyakini Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi dan utusan Allah. Ya, bukan Allah, bukan anak Allah, dan bukan satu dari tiga Tuhan. Menurut kita umat Islam. Jadi mohon maaf kepada penganut agama yang lain, kami tidak bermaksud mendiskreditkan, tapi ini adalah keyakinan kami. Dan ini yang Allah perintahkan dalam kitab Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, kembali ke laptop Bapak Ibu. Ini satu fitnah yang lain yang menimpa umat Nabi Isa alaihissalam adalah ketika Nabi Isa alaihissalam ini melakukan pemujizatan, maka ada banyak yang menyimpangkan semua kelebihan yang Allah berikan pada Nabi Isa. Di antaranya apa? Nah, ini Bapak Ibu. Satu tayangan yang saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Tayangan ini cukup bagus menurut saya. Dan tayangan ini dibuat oleh Nuriega dan Arkenar. Sudah lama ada di laptop saya sejak tahun 2000 berapa. Ini mungkin sudah 10 tahun yang lalu. Kita lihat sejarah Nabi Isa alaihissalam dalam versi mereka. Oke. Bapak Ibu, di sini kita akan membahas tentang dua sosok atau tiga sosok. Sosok pertama adalah Horus, sosok kedua adalah Nabi Isa, sosok ketiga adalah Siti Maryam. He is the son of Egypt around 3000 BC. He is the son and immortalized in his life is a series of outward events involving something in the sky.
Broadly speaking, the story of Horus is as follows. Horus was born on December 25th of the Virgin Isis and Mary. His birth was accompanied by a star in the east, which in turn 15 followed to locate and torment the Savior. Perhatikan, ini adalah sosok Horus. Horus adalah dewa mataharinya orang Mesir. Tuhan matahari, dewa matahari. Lihat Bapak Ibu, di kepalanya ada bulatan matahari. Bulatan matahari ini dilingkari oleh ular dan berkepala burung. Padahal dia manusia, suka pakai topeng, topi, burung. Kalau kita bahas ini menarik. Bagi saya, matahari dan ular sama. Kok saya bilang matahari dan ular sama? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal sosok yang menjadi penyebab diturunkannya Nabi Adam dari surga ke dunia. Kenal ya? Tahu ya? Siapa yang menggoda Nabi Adam untuk memetik buah pohon kayu sehingga diturunkan dari surga ke dunia? Siapa nak? Siapa? Bukan. Siapa? Iblis. Iblis. Iblis itu gelar. Nama aslinya Azazil. Siapa nama aslinya? Azazil. Yang Allah muliakan. Bagus namanya. Azazil. Yang dimuliakan Allah. Dia diberi gelar iblis karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika Allah perintahkan. Pembangkang iblis. Ustaz, padahal namanya bagus. Iya, Azazil. Itu Allah yang memberi nama Azazil, yang Allah muliakan. Boleh jadi nama anak saya? Jangan. Itu nama iblis. Walaupun arti namanya bagus. Ya. Padahal dia tidak pernah maksiat sedikit pun. Gak pernah maksiat. La yasullahu nada mahayati maratarfata ainin. Seumur hidupnya gak pernah maksiat. Bayangkan. 1000 tahun gak maksiat, naik pangkat. 1000 tahun hidup taat tanpa maksiat, naik pangkat. Hatta ya'tadil bisyafaratil kiramil bararah, sampai sejajar dengan malaikat yang 10. Luar biasa. Saking taatnya, terkenal dia di langit sebagai jin yang paling taat. Malaikat saja kalah sama dia iman dan takwanya. Allahu Akbar. Sampai-sampai malaikat Jibril pun selihting sama dia. Sejajar dengan malaikat Jibril pangkatnya. Tapi ternyata ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah merasa dia menjadi lebih baik daripada yang lain. Sombong rupanya dia, bahkan merasa lebih baik dari Nabi Adam. Sehingga Allah uji kesombongannya. Mau nggak dia sujud pada Nabi Adam yang Allah ciptakan dari tanah? Maka ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah berfirman pada para malaikat, "Ya malaikatku, jika aku sudah menyempurnakan penciptaan Adam, maka sujudlah kalian kepadanya jika aku perintahkan kalian." Surat Al-Kahfi. Maka malaikat mengatakan, "Samina wa ta'ana." Kami akan melakukannya. Maka ketika Allah perintahkan, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Nah, saat itulah dia tidak mau sujud. "Mamanaka tasjuda li Adama idza martuk?" Apa yang menghalangi engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? "Ana khairum minhu." Aku lebih baik daripada Adam. Sombong, merasa lebih baik. Bayangkan, taat tidak pernah maksiat seumur hidup, tidak mau sujud pada Nabi Adam, langsung disebut iblis. Lalu di antara kita manusia ada yang ngaku muslim tapi tidak mau sholat sujud menyembah Allah, disebut apa? Bukan kata saya, kata Bapak Ibu. Allahu Akbar. "Ana khairun minhu." Aku lebih baik daripada Adam. "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Gengsi, masa api harus sujud sama tanah? Ayah bunda, benda langit apa yang lebih dekat ke bumi yang Allah ciptakan dari api? Matahari. Matahari
adalah benda langit yang terdekat ke bumi yang semua unsurnya adalah matahari. Maka dia disebut dewa matahari. Padahal matahari ini unsurnya api kan? Yang Allah ciptakan dari api siapa? Jin, iblis Allah ciptakan dari api. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar wa khalaqal janna min marjin min nar. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah ciptakan manusia dari serpati tanah, Allah ciptakan jin dari api. Nah, api unsur terbesar dari matahari. Maka jin, dia iblis menamakan dirinya sebagai, memposisikan dirinya sebagai dewa matahari. Jamaah bisa diikuti? Nah, dari situ. Kemudian dia diturunkan Allah dari surga ke dunia dalam wujud seekor ular besar, bersayap, bertanduk, 2 cakar tangan dan 2 cakar kaki, bisa mengeluarkan api karena diciptakan dari api, dan bisa berbicara. Ular apa? Ular naga. Ya, bayangkan dengan 1 ular naga dunia gonjang-ganjing. Lah Indonesia 9 naganya. Oh tidak gonjang-ganjing gimana? 1 naga itu ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara. Naga? Naga bonar, betul Pak, naga bonar. Tapi beda, naga bonar mah ya. Itu mah cerita. Ada aslinya naga bonar? Cerita aja kan. Ya, mitos. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita kita sedikit mulai sensitif nih. Saya minta semua media dimatikan. Cerita kita mulai sensitif. Boleh dimatikan yang streaming? Mohon maaf, saya khawatir menyinggung salah satu agama. Bapak Ibu dirahmati Allah, silakan. Yang streaming dimatikan dulu, nanti boleh dihidupkan lagi. Nanti kalau direkam nggak apa-apa, tapi nanti diedit Pak ya. Mohon diedit. Yang ini jongong jangan ditampilkan. Ini ada kata-kata saya. Gara-gara ceramah saya seperti ini, lalu tidak ada yang mengedit. Bukan jalan yang lurus saja, itu arti bahasa. Artinya sesungguhnya apa siratal mustaqim? Allah berfirman, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Aktifkan lonceng notifikasinya. Jika tidak suka, silahkan di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.